Oke, kita ulang lagi. Ini adalah web programming 2 pertemuan 4. Kali ini kita akan membahas tentang templating web sederhana. Templating web sederhana ini nantinya akan membuat 3 tampilan utamanya, yaitu ada header untuk bagian atas, index, dan footer. Contoh kasus seperti di detik.com. Detik.com ini kalau kita sederhanakan, dia itu terbagi menjadi header bagian atas ini detik.news, detik news ini, atau juga link-link navbarnya. Lalu bagian indeks, kalau di tempat kita kan namanya indeks, itu untuk tampilan isi beritanya, ya, isi beritanya. Lalu juga bagian footer untuk bagian bawahnya untuk menampilkan seperti ini contohnya. Tapi kalau detik.com sebenarnya pasti nggak sesimpel ini, tapi kita coba ambil contoh kasus yaitu detik.com. Lalu kalau sudah kita akan, kan itu tampilannya, kita akan membuat pengaksesannya menggunakan controller, maka kita bikin dulu controller. Controller kita namanya controller web.php. Web.php tidak, nanti kita isikan seperti ini. Lalu nanti judulnya adalah halaman depan. Halaman depan ini nanti disimpan di data bernama judul. Lalu kalau sudah tinggal dikopas saja. Nah, hati-hati dalam proses kopas dari modul ini, kalau kita copy paste ke Visual Studio Code kita, ini new file V contohnya, lalu paste. Nah, ini kita harus ganti satu persatu petiknya ini. Petiknya itu jangan yang versi ini ya, tapi yang versi ini. Kalau di tempat Anda samping enter itu, kalau punya saya samping enter, shift lalu ketikkan itu. Jadi jangan pakai yang ini. Jadi harus diganti satu persatu. Dan juga untuk petik satunya bentuknya sangat seperti ini. Jangan yang petik kayak gini. Nah, ini kan petik kayak gini kan petik teks biasa ya. Nah, itu tinggal kopas untuk bagian header. Header kita bikin, pertama kita bikin untuk tampilan, yaitu masuk ke views aja untuk tampilannya. Views header, tinggal pastekan. Ini petik yang saya pakai, tinggal paste, copy paste. Nanti kalau mungkin untuk yang belum tahu, kalau kekecilan tampilannya ini bisa di Ctrl B untuk biar tampilannya lebih besar dan memudahkan proses codingnya. Lalu kalau kurang besar bisa di Ctrl plus untuk memperbesar tampilan Visual Studio Code-nya. Kita punya view header, lalu juga selanjutnya kita bikin view index untuk tampilan utamanya. Nah, ini untuk tampilan halaman depan dan halaman depan dan isi teksnya itu ada di bagian sini. Lalu selanjutnya untuk footernya untuk bagian bawahnya, kita cuman bikin link rental buku. Jadi kalau kita klik masuknya ke rentalbuku.com. Nah, sebelum itu kita juga harus bikin controllernya. Controllernya kita ada membuat public function index, yang mana nanti ngeload view-nya, yaitu view header, index, dan footer berurutan ke bawah. Jadi nanti tampilannya disesuaikan sesuai urutan di controller ini. Lalu ini untuk halaman depan ini ngambil dari data yang ada di dalam controller. Jadi kalau ini kita ubah, ya nanti akan berpengaruh ke bagian sininya. Walaupun di sini di view kita, di view bagian, kan ini kan tampilannya ada di bagian section
atau bagian indeks ya. Kalau kita lihat ini dia terlihat di H1 judulnya, dia akan echo judul. Nah, judul ini ngambil dari controller. Judul ini ngambil dari controller yang namanya adalah halaman depan. Makanya diambillah itu halaman depan. Oke, itu untuk keterikatan antara view dan controllernya. Selanjutnya ada beberapa settingan untuk CSS-nya. Kita harus bikin CSS yang ada di folder root ya. Nah, ini penempatannya dipastikan nih. Kalau folder saya penamaannya CI kebetulan. Jadi folder saya adalah CI, di dalam CI ada aset. Nah, aset lalu ada folder lagi CSS. Nah, di dalamnya ada file style buku.css. Nah, tinggal di copy paste aja untuk mencoba dari CSS-nya. Ini pastikan dibiasakan untuk dirapikan. Jadi kalau walaupun kopas dirapikan agar kita paham nantinya kalau besok-besok kita lihat-lihat codingan kita tuh nggak bingung untuk mencoba untuk CSS-nya dan juga semuanya dirapikan. Jadi kalau kopas pasti amburadul. Ini udah ya CSS, sekarang view udah, controller udah, CSS-nya udah disesuaikan. Lalu ada settingan lagi base URL. Nah, di base URL ini kemarin saya udah mengasihkan di video saya, yaitu link dasar kita yang mau kita pakai apa, jadi tinggal diikuti. Kalau yang belum ya tinggal ditambahkan. Ada di folder config, application config, folder file config. Kalau punya saya localhost/ci. Oke, clear ya. Ada yang mau tanya sampai sini? Silakan sebelum, karena kalau tadi kan codingannya, kalau sekarang settingan sistemnya, settingan kode igniternya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Lalu untuk kalau M kayak gini berarti kan ada modified, karena kan kemarin kita udah menghubungkan folder CI kita ke GitHub. Jadi kalau ada MMM ini berarti file tersebut sudah kita modified atau kita sudah berubah. Nah, kalau ada yang warnanya unified, nah ini berarti belum kita upload atau enggak dideteksi, makanya katanya adalah unified, untracked, jadi kan enggak terlacak. Jadi kalau di GitHub itu filenya enggak ada, makanya di sini hurufnya adalah U, untracked, itu belum ke upload lah, belum ke push ke GitHub kita. Makanya ini style buku kan baru ya, baru pertemuan ini, makanya hurufnya adalah U. Kalau M ada perubahan. Oke, itu untuk GitHub, makanya banyak banget ini notifnya. Selanjutnya untuk settingan base URL ini udah kemarin. Lalu untuk kemudian dapat head. Nah, ini pada index, view index atau tampilan utama kita atau section. Kalau di detik.com tadi berita utamanya ada di view index. Oh, ini juga ada shortcut yang perlu diperhatikan, yaitu Ctrl B untuk menghide ini atau menyembunyikan ini. Lalu juga ada Alt Z agar tampilannya lebih rapi. Jadi dari ke samping itu kita enter ke bawah. Nah, ini agar tampilannya kelihatan semua, nggak perlu kita geser-geser bagian bawahnya. Alt Z dan Ctrl B ini paling sering digunakan.
Lalu ini ada pengaturan di atas mengikuti alamat pet, kemudian dapat diperhatikan pada contoh file head untuk menghubungkan file CSS. Kok nggak ono iki? Style css.php. Oh, ini maksudnya di header ya, bagian header. Bagian header dia itu kan kalau kita lihat CSS-nya alamatnya mana nih? Alamatnya ada di base URL atau base URL ini ngambilnya ada di bagian config tadi ya. Config base URL. Base URL kita adalah localhost/ci. Jadi kalau di bagian view header mana nih? View header dia akan ngambil php echo base URL, nanti berarti localhost/ci /asset css dan style buku.css. Jadi ngambil ke yang sesuai localhost kita atau base URL kita. Jadi kalaupun kita mau upload ini ke hostingan, kita nggak perlu merubah lagi satu persatu untuk lokasi dari CSS kita. Kita tinggal merubah bagian base URL. Jadi kalau ini folder ini kita upload ke hostingan, ya berarti yang kita rubah tinggal config-nya ini. Config base URL umpamanya kita rubah menjadi pustakabooking.com. Nanti otomatis akan yang mengakses ke folder-folder terkait nanti nggak perlu dirubah satu persatu karena sudah disesuaikan di bagian config ini. Itu enaknya. Nah, ini lokasinya ke localhost pustaka booking. Pertemuan. Lalu perlu juga penambahan di bagian controller web. Nah, ini kita ngeload helper URL-nya. Dan makanya di autoload itu autoload-nya kita rubah autoload helper array URL. Nah, ini kemarin juga udah kita rubah karena kalau punya saya problemnya harus memakai seperti ini untuk menghilangkan index.php. Nah, kalau sudah autoload helper array ini ditambahin URL ya, ini settingannya. Lalu kalau sudah bisa kita akses dengan localhost ci/web. Kalau masih error, nah ini dia. Harusnya sudah berhasil. Kalau kita klik about, dia akan not found karena memang belum kita isikan di bagian header kita. Nah, about kan belum kita isikan nih URL. Atau belum ada file index php web/about. Nah, itu kan. Makanya not found karena memang kita belum buat untuk bagian about-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat yang bagian about. Mungkin sampai sini ada pertanyaan atau masih progresnya gimana? Mungkin ada yang mau sharing di sini, silakan. Karena kalau cuma mendengarkan mending YouTube aja ya. Silakan, ada yang mau bertanya silakan. Jadi kalau karena kita perkuliahannya seperti ini ya diharapkan lebih aktif ya. Kalau ada masalah silakan sharing, mungkin saya bisa bantu
Atau kalau saya belum menemukan jawabannya, mungkin saya akan mencari jawabannya dulu, baru nanti saya sharingkan ke Anda jawaban tersebut. Kayak teman-teman Anda kan ada juga yang gagal di proses GitHub-nya upload push prod foldernya juga ke sana. Kita sharing melalui tim viewer. Jadi mungkin ada yang mau share kendala atau apapun itu, silakan sebelum kita lanjutkan. Karena kali ini cukup mudah ya, cuma ngikuti doang dan berhasil. Kalau yang pertemuan 1, 2, 3 mungkin banyak errornya untuk sebagian teman-teman. Karena juga banyak yang belum upload tugas. Jadi saya yakin sebenarnya pada banyak masalah nih tentang instalasinya atau apa. Silakan, mungkin ada yang mau ngomong. Kalau kita mau bikin berita, halaman berita, ya berarti kita bikin dulu berita. Lalu kalau kita kalau controller berita, lalu di dalamnya agar kita bisa akses, di dalamnya kita bikin public function index. Nah, cara ngaksesnya sebenarnya tambah index, tapi nggak perlu biar lebih mudah. Seperti yang kita lakukan untuk pembuatan yang ini tadi namanya adalah web ya. Localhost ci/web. Web ini sebenarnya controllernya mengakses bagian indeks ya. Lalu terus agar kita bisa bikin about, berarti kita tambahkan public function about dengan di dalamnya ada settingan yang mau kita bikin, yaitu susunannya adalah header, about, dan juga footer. Yang kita butuhkan hanya pembuatan view about-nya saja, ya enggak? Karena ini masih statis ya, cuman gini doang. Jadi kita hanya membutuhkan controller dan view. Nanti selanjutnya kita akan mengkolaborasikan 3, yaitu controller, view, dan model. Kalau nanti ada korelasinya ada hubungannya dengan database. Nanti baru kalau udah seperti itu, baru pengaksesan atau pembikin halamannya kita bisa bikin melalui routes, atau di bagian sini bagian application, lalu halaman jalurnya. Mana nih lupa saya. Saya search dulu. app config routes. Nah ini app config routes. Nah ini bagian untuk penjaluran dari halaman-halaman yang mau kita bikin. Jadi kalau mau ngambil ini diakses ke sini, kalau welcome nanti ngambil dari controller, default controllernya. Oke, mungkin itu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, mumpung kita melakukan Google Meet di sini live, jadi bisa saya jawab langsung. Atau mau tanya sesuatu, mau praktek, silahkan. Atau mau sharing tim viewer Anda ke sini, silahkan. Komputer Anda melalui tim viewer. Selamat siang, Rahma Hawa. Syukui. Oke, ini problemnya
git init git oke. Siapa ini? Rahma. Rahma ada di sini enggak ini? Wah, takok-takok ra ini. Rahma Hau. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan atau bingung? Apa kita coba praktekkan git push-nya. Jadi kan kemarin kan nge-push pertama kali, kita pengen nge-push yang kedua kalinya atau updateannya. Kita tinggal klik kanan, git bash here, git bash here, lalu login dulu ya. Tinggal loginnya pakainya git user git config. Tinggal ikutin modul aja, git config global username saya Galenolan, git config user.email. Silakan diikuti kalau mau, yang bingung bagian git, katanya bingung bagian git. Kita lihat listnya dulu. Nah, ini udah ya. Karena kita mau melakukan revisi atau update, kita akan bikin git status dulu. Nah, ini banyak banget yang perlu diupdate. Nah, ini karena saking banyaknya itu mending tak add semua aja. Sebenarnya bisa satu persatu git add filenya apa, tapi karena banyakan kita semuanya aja. Git add plus git add spasi titik. Wah, ini sama dengan problemnya siapa kemarin? Another day update. Kita commit dulu, ini masuk ke lokal. Kalau udah kita baru push. Nah, pushnya ini ke mana? Kita buka dulu GitHub kita. Git remote at GitHub.
Git push ini baru update-nya, upload-nya. Nah ini akan proses modified-nya udah hilang, artinya semuanya sudah terekam ke GitHub. Kita juga bisa cek di bagian GitHub saya ada penambahan semua file, karena tadi kan harusnya satu-satu nih. Jadi kalau ada updatean kita push langsung, kalau update satu push langsung, karena saking banyaknya yang saya update terus ya udahlah semua di masukkan aja. Lalu kita tadi untuk membedakan view-nya kan harusnya ada index, header, dan footer, ya kan? Ini ada yang updatean kan update semua, yang enggak update ini datanya adalah menambahkan semua file CI, yaitu 21 disk. Jadi ketahuan nih yang mana yang update-nya baru dan yang updatean lama. Ini index HTML enggak diupdate. Kalau 2 menit yang lalu berarti kan baru aja diupdate. Oke, silahkan dicoba untuk bagian selanjutnya, pertemuan 4 di pembuatan about-nya. Silakan dicoba aja. Yang penting luangkan waktu untuk ngoding dikit, lalu juga memahami alurnya. Jadi sebenarnya nggak susah-susah banget kok. Jadi kalau Anda ada pertanyaan bisa langsung tanya ke saya. Anda kalau saya nggak tahu bisa tunggu besoknya lagi, nanti saya kasih tahu. Sebenarnya enak banget proses pembelajaran kita. Kalaupun prosesnya juga nggak berhasil, berarti kan bukan salah saya, berarti kehendak Anda sendiri untuk tidak mau memahaminya. Sebenarnya kan saya terbuka. Kalaupun saya nggak tahu jawaban pastinya, saya mencoba sendiri menggunakan tim viewer mungkin, saya cari tahu. Jadi sebenarnya saya cukup kooperatif nih untuk membantu teman-teman dalam memahami proses pembelajaran mata kuliah Web Programming 2 ini. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan silahkan nyalakan kamera untuk dokumentasi pada hari ini. Silahkan. Silakan nih nyalain kameranya bentar untuk update. Mana nih yang lain? Silakan dibuka dulu kameranya bentar doang. What the? Silakan. Nggak ada yang buka tuh. Come on man. Sudah bener ini. Ini sudah pada buka. Udah Pak. Kok di sini nggak ada yang buka ya? Oh, nge-lag Pak sinyalnya Pak. Ini di saya sudah muncul semua Pak. Oh ya, oke. Berarti minta tolong screenshotin, nanti kirimin ke grup ya. Punya saya nggak kebuka nih tampilannya di sini. Wah, kuotanya itu Pak, paling Pak sinyal Pak. Oh iya, kuotanya terbatas nih. Siap, kita
screenshot 3, 2, 1, silakan di screenshot. Oke, terima kasih. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan.